Selamat pagi Ibu. Pagi. Perkenalkan, saya Hermawan Sutanto, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi. Nah, kalau boleh tahu nama Ibu siapa Bu? Ibu Nuryati. Nama panggilannya siapa Bu? Ibu Nur. Kalau boleh tahu namanya anaknya siapa Bu? Yang Ratia. Yang Retia ya Bu. Nama panggilannya siapa Dek? Yang Ranti. Umurnya berapa tahun Ibu? 3 tahun. 3 tahun. Untuk kondisinya sekarang Ibu gimana anaknya? Kondisinya lagi mencret, muntah-muntah. Untuk mencret itunya sudah lama atau baru tadi malam atau gimana Bu? Tadi malam baru 4 kali. Oh, udah 4 kali ya Bu. Mencretnya. Tapi untuk kondisinya sekarang Ibu agak mendingan, udah mulai aktif gitu, nggak terlalu lemas gitu. Untuk kondisinya sekarang Bu. Berada mendingan gitu. Iya. Nah, untuk tujuan saya kemari yaitu saya akan melakukan penyuluhan atau pendidikan kesehatan tentang diare pada anak. Nah, untuk kondisi anak Ibu kan sekarang lagi diare. Jadi sesuai dengan materi apa yang saya bahas sekarang. Nah, untuk tempatnya di sini aja ya Bu, untuk waktunya kurang lebih 10 menit. Untuk topiknya barusan sudah saya jelaskan, yaitu pendidikan kesehatan tentang diare pada anak. Gak apa-apa Ibu, gak apa-apa. Nah, apakah bersedia Ibu, Dek? Bersedia. Bersedia. Nah, kalau begitu di sini ada leaflet atau lembar balik untuk mempermudah Ibu dalam pemahaman atau penyampaian materi yang saya akan sampaikan nanti ya Bu. Ya. Nah, untuk lembar baliknya ini bisa dibuka, dibaca-baca ya Bu. Nah, baik, kalau begitu kita mulai aja ya Bu. Nah, untuk sebelumnya apakah Ibu sudah tahu apa itu diare? Ibu bisa ini dibaca-baca. Nah, untuk sebelumnya apakah Ibu sudah tahu apa itu diare? Ya, udah tahu. Nah, untuk diare itu dimana kondisi pada anak ataupun orang dewasa juga. Jadi untuk diare ini bisa dialami pada anak-anak ataupun orang dewasa. Nah, untuk sekarang kan ini fokus ke anak Ibu ya, jadi diare pada anak. Nah, untuk diare ini yaitu kondisi di mana BAB atau buang air besar sering gitu Bu, dan untuk fesesnya itu encer. Jadi untuk diare itu kurang lebih seperti itu pengertiannya. Nah, untuk penyebabnya itu diare ini bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, infeksi parasit, atau alergi makanan atau makanan yang mengandung pemanis buatan. Jadi kalau misalkan anak diare itu bisa disebabkan oleh ini infeksi bakteri dan yang saya sudah jelaskan barusan. Nah, untuk tanda-tandanya kalau misalkan anak mengalami diare itu si anak mual muntah kurang lebih seperti itu, terus perutnya kembung, terus kerah, terus sering BAB juga ya, itu tanda utamanya pasti sering BAB, dan kondisi fesesnya itu encer, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk selanjutnya bahaya diare Bu. Nah, untuk bahaya diare apakah Ibu sudah tahu bahaya dari diare itu seperti apa? Ya, tahu. Nah, untuk bahaya diare itu bisa mengakibatkan kekurangan cairan pada anak dan si anak mengalami lemas gitu. Karena kekurangan cairan jadi kondisi anak lemas. Karena itu kan sering ya Bu, sering BAB, terus untuk kondisi BAB-nya itu encer. Jadi semakin banyak BAB, semakin sering BAB, semakin banyak juga cairan yang keluar, dan si anak itu pastinya kekurangan cairan. Dan kalau misalkan kehabisan cairan itu bisa mengakibatkan sampai ke kematian Bu. Jadi si anak bisa meninggal, kematian seperti itu Ibu. Nah, untuk cara mengatasi diarenya Ibu sudah tahu bagaimana cara mengatasinya. Ya, udah tahu. Untuk cara mengatasinya ini bisa diatasi di rumah ya Bu. Apalagi si anak baru 4 kali ya BAB-nya. Jadi ini bisa termasuk ringan ya Bu. Jadi untuk cara mengatasinya ini ada 3 poin ya Bu. Yang pertama, segera beri makan minum. Nah, untuk makan dan minumnya Ibu di rumah kan suka beli sayur-sayuran, buah-buahan. Itu bisa dengan memberikan kuah sayur, kuah sup, air, sari buah, air teh, air matang, dan masih banyak lagi.
itu bisa diberikan pada anak yang mengalami diare ya. Pastinya kalau misalkan nggak sakit juga untuk kuah sayur, kuah sup pasti ada ya Bu. Ya. Nah untuk anak yang kondisi itu baik sekali kalau misalkan diberikan kuah sayur, kuah sup seperti itu. Nah untuk selanjutnya kalau misalkan ada gitu, berikan obat oralit Ya. ya, beri oralit. Untuk pemberian obat oralitnya gak apa-apa Ibu. Untuk pemberian obat oralitnya itu bisa diberikan setelah anak BAB. Setelah anak BAB ya, yang mencret. Kalau misalkan sudah BAB gitu, berikan oralit. Nah untuk usianya kan anak ini 3 tahun ya Bu. Ya. Itu bisa diberikan setengah gelas sampai 1 gelas oralit. Nah untuk pembuatan oralitnya, cara pembuatannya bisa disediakan 1 gelas dan air matang ke dalam gelas tersebut 1 gelas ya Bu, atau 200 ml. Terus masukkan semua bubuk oralit ke dalam kemasan 200 ml ya. Yang bubuk oralit kemasannya bisa dimasukkan ke dalam air yang 200 ml atau 1 gelas, lalu diaduk sampai larut. Tapi kalau misalkan tidak ada bubuk oralit kemasan, Ibu bisa bikin yang biasa gitu, yang manual, itu dengan menggunakan 1 sendok sampai 2 sendok gula pasir atau gula kelapa ya Bu, itu bisa. Tapi yang paling simpel gula pasir aja ya Bu, 1 sendok sampai 2 sendok, pakai garam sejumput sedikit, lalu aduk sampai larut. Itu kurang lebih seperti itu ya Bu untuk pembuatan oralitnya yang manual. Nah untuk poin keduanya, teruskan pemberian makan yang sayuran tadi, terus diberikan dan ditingkatkan ya Bu. Sayuran, terus untuk kuah supnya, buah-buahannya, biar nanti penyembuhannya cepat gitu. Untuk diarenya pada anak itu cepat gitu, cepat sembuh. Nah dan harus diperhatikan Bu, setelah anak ini ya pemberian makannya, itu jangan diberikan makanan yang pedas, terus terlalu asin atau asam itu. Jadi untuk anak jangan sampai pemberian makanannya nggak dijaga, harus dijaga ya Bu. Jangan beri makan yang pedas, terlalu asin atau asam. Terus memberikan makanan lebih sering gitu dari biasanya, minimal selama 3 minggu dan terus seperti biasa. Nah dan jangan berikan makanan yang sudah rusak atau basi gitu, karena kalau misalkan yang sudah rusak atau basi ini bisa menghambat proses penyembuhan pada anak. Untuk poin yang terakhir, Ibu bisa mencari pengobatan lanjutan. Jadi kalau misalkan tidak membaik ya, anaknya tidak membaik selama 3 hari, atau ada salah satu tandanya, diantaranya itu diare terus menerus Bu, terus muntah berulang-ulang, rasa haus yang nyata, makan atau minum sedikit, si anak mengalami demam, ada darah dalam tinja, itu bisa segera dibawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk pengobatan lebih lanjut gitu, untuk penanganan lebih lanjutnya ya Bu. Nah untuk cara mencegahnya itu bagaimana Bu? Apakah Ibu sudah tahu cara mencegahnya? Tidak tahu ya Bu. Nah kalau misalkan nggak tahu, di sini saya akan jelaskan cara mencegah diare. Di leaflet juga sudah ada ya Bu, bisa sambil dibaca. Jadi untuk cara mencegahnya itu peningkatan kesehatan perorangan atau lingkungan. Di sini gunakan air bersih yang cukup. Jadi harus gunakan air bersih dan cukup ya, yang cukup. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih. Usahakan si anak cuci tangan dengan sabun dan air bersih ya Bu. Berak harus dijamban, jadi si anak jangan sembarangan berak. Diusahakan harus beraknya jamban. Atau kalau misalkan pada anak masih bayi ya, popok kalau begitu, itu bisa buang tinja bayinya di jamban, jangan sampai di sembarangan tempat gitu ya Bu. Jadi diusahakan bersih ya Bu untuk BAB-nya. Nah, untuk peningkatan daya tahan tubuh anaknya itu bisa melalui untuk pada anak mungkin pemberian ASI, pemberian makan pendamping ASI, imunisasi campak. Paling untuk pada anak-anak usia 3 tahun yang pasti itu makanan sayuran yang kayak gitu ditingkatkan ya Bu. Nah kurang lebih seperti itu. Nah untuk penyuluhannya atau pendidikan kesehatan tentang diare pada anaknya sudah selesai Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Udah.
Udah cukup ya Bu, tidak ada yang ingin ditanyakan. Baik, kalau begitu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi khususnya pada anak ibu yang sekarang mengalami diare. Mudah-mudahan ibu paham tentang materi yang apa saya jelaskan. Nah, ibu sudah paham tentang materinya? Udah. Nah, kalau begitu saya akan berikan pertanyaan kepada ibu ya Bu, satu aja. Apa itu diare Bu? Diare itu muntah-muntah. Terus micen gitu micen. Heeh. Mencret gitu mencret. Iya, mencret. Ya, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan ibu bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan barusan juga ibu nampaknya sudah paham tapi susah untuk menjelaskannya Bu. Ya. Intinya ibu sudah paham dan bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kalau begitu untuk penyuluhannya sudah selesai, dan untuk tindakan selanjutnya mungkin nanti saya akan melakukan penyuluhan tentang materi yang lain ya Bu, dan kurang lebih 2 minggu kemudian saya akan kembali lagi ke sini untuk mengecek kondisi anak dan sekaligus memberikan penyuluhan materi yang lain atau topik yang lain. Mudah-mudahan si anak cepat sembuh ya Bu. Mohon Ya, maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun tutur kata saya, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Ibu. Waalaikumsalam.